Assalamualaikum para penggiat kesehatan yang rajin fasting atau rajin exercise, olahraga, menata asupan makan dengan cermat. Mungkin ada ya yang masih penasaran, kayaknya ada yang kurang nih. Nah, seiring umur kok tetap aja rambut beruban, sendi tulang otot muncul cekot-cekot, kalau check up kesehatan selalu ada raport merahnya, dan seterusnya. Beneran nih, pasti ada yang kurang. Hati kecil kalian mestinya dah menduga kan ya? Dan memang kalau kalian baca situs-situs kesehatan, satu hal ini yang nanti kita bahas itu sering terlewatkan. Bukan nggak dibahas sama sekali, tapi dibahasnya sekedar normatif, klise, sumir, dan tidak diiringi dengan rekomendasi yang jitu. Padahal ini tuh beneran wajib, bahkan tidak sekedar wajib, amat pokok, amat utama, yaitu spirituality dan mindfulness. Mungkin nggak sih orang yang secara batiniahnya ancur-ancuran bisa panjang umur awet sehat sampai di atas umur 90 tahun? Nggak kebayang kan ya? Tapi mungkin ada yang protes nih. Banyak sahabat Nabi kok umurnya pendek. Mereka kan mestinya secara mindfulness dan spirituality udah oke, wong sahabat Nabi. Lah, jangan salah. Memang sih, spirituality dan mindfulness ini jurus wajib untuk awet muda dan panjang umur, tapi dia bukan satu-satunya jurus wajib. Kalau terus mengabaikan kecukupan tidur, mengabaikan jurus-jurus wajib yang lain, ya susah. Oke lah, balik lagi ke spiritualitas dan mindfulness. Kenapa sih kok sering terlewatkan? Apakah para dokter dan pakar itu ndablek? Oh tidak, mereka tetap sih profesional. Tapi bisa juga justru karena profesional itulah, maka mereka melewatkannya. Para pakar itu punya kode-kode etik. Dokter juga sama, punya kode etik, kecuali kalau dokter ganjen. Kalau dokter ganjen selain punya kode etik, dia juga biasanya punya kode-kode gitu. Nggak tahu deh itu kode apa. Kalau dia bekerja melampaui batas kode etik itu, sebetulnya bisa dibilang mereka itu mempraktekkan perdukunan gitu deh. Bukannya mempraktekkan ilmu kedokteran. Gengsi dong ya. Profesor, dokter kasiem, spesialis ini dan itu, masa praktek perdukunan? Nehi. Walah, kalau nehi itu bahasa India. Dan itu tadi bukan nama sebenarnya. Depannya udah enak tuh, profesor, dokter, lah kok terus kasiem. Kalau kasimen atau kasibah masih mending, ini kasiem. Oh alah, yem. Bottom line-nya di sini, kalau kalian beneran mau sehat secara holistik, mesti melampaui batas-batas profesi kedokteran. Bottom line itu tadi apa? Terjemahannya semoga udah pada tahu. Biasa digunakan sehari-hari di sekitar Jombang, Bojonegoro. Pokoknya intinya gitu deh. Yuk kita lihat dulu bagaimana para dokter dan pakar tadi. Kenapa kok mereka sering melewatkannya? Kendala kode etiknya tadi itu apa? Secara etika profesinya ya, dokter itu hanya boleh merekomendasikan, meresepkan apa-apa yang sudah baku sebagai bagian dari pertanggungjawaban ilmiah dan profesional. Dan yang dibakukan dalam ilmu kedokteran itu harus sudah diteliti secara tuntas, terus teruji klinis, dan sudah melalui segenap pengujian komprehensif dan seterusnya. Para peneliti profesional juga sama kayak gitu. Akan tetapi, nah, kayak dagelan simulat ini kalau pakai akan tetapi. Tidak semua urusan penting itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Tentang adanya Tuhan gitu, gimana coba mau diuji klinis? Sama aja juga untuk kaum ateis. Kalau mereka sok yakin bahwa Tuhan itu tidak ada, itu juga nggak pakai uji tuntas dan uji klinis. Dan itu bukannya satu-satunya urusan yang tidak bisa diuji klinis dan diuji tuntas. Lama aneh muter-muter. Tapi itu tadilah, ada jurus wajib yang sering terlewatkan, yaitu biasa dibilang positivity, atau dibilang spirituality, mindfulness, atau spirituality and mindfulness. No, jangan salah. Kalau soal menyebut kata kuncinya, itu para dokter pasti banyak yang langsung menyangkal. Siapa bilang saya nggak pernah nyebut hal-hal seperti itu? Ya, kalau sekedar menyebut sih namanya normatif ya. Tapi yang diperlukan oleh para pasien itu preskriptif. Yang diperlukan itu resep jitu yang beneran tinggal ngemplok. Kalau sekedar normatif, ya kemarin kita juga udah nyebutin, bahkan ada 10 macam tuh kemarin ulasan kita. Iya, memang tahu sih, penting untuk memaafkan. Tapi kalau sama si pitak yang kepalanya panjul itu, waduh, kelakuannya ampun banget. Gimana aku bisa memaafkan tuh? Sekedar contoh ya, untuk bisa punya hati yang lapang, itu kan kemudah. Ngobrolnya memang mesti sama Bang Haji Juki yang kebetulan dokter juga, dokter hewan, spesialis bagian nyuntikin ayam. Oh alah. Kedepannya, apakah bakal gini terus? Untuk mindfulness dan spirituality, narasumbernya mesti para ulama dan rohaniawan? Enggak juga sih ya. Karena kalau mereka dogmatik gimana? Kasih advice sakar PDW, healing nggak dapat malah makin pusing. Realitanya kalau dalam agama Islam, agama itu mesti ada rujukan dan dalilnya. Kalau sekedar pendapat seorang oknum ulama lemah tuh.
secara ilmiah juga lemah, secara pakemnya Islam juga lemah. Sampai sekarang belum ada ilmuwan yang mengkompilasi kiat-kiat healing komprehensif berdasarkan penelitian mendalam dan sekaligus bersandar secara mantap pada Quran dan hadis yang sahih. Atau saya yang kurang gaul nih. Tapi mestinya ya tetap loh. Soal yang gitu-gitu bisa didekati secara ilmiah, bisa via ilmu psikologi, bisa juga mesti via ilmu biologi. Salah satu titik terangnya menurut saya ya kajian Profesor Levin kemarin itu yang meninjau soal bioelectricity. Dia sudah membuktikan betapa sinyal-sinyal bioelektrik itu punya daya untuk menyetir sel-sel di tubuh kita. Bisa kebayang nggak ya? Gimana sih otak dan saraf kita itu bisa mempengaruhi sel-sel di tubuh kita? Ya mestinya kan lewat sinyal itu. Dan sinyal-sinyal itu ternyata bisa direplikasi. Sekarang kita belum tahu, boro-boro mau mereplikasi dan niru-niruin, potret sinyal-sinyalnya kayak apa aja, itu yang tahu mungkin baru Profesor Levin dan timnya, itu pun untuk makhluk tingkat rendah seperti kodok, dan seterusnya kemarin itu. Kalau level mamalia kecil tikus curut aja itu mereka juga masih belajar-belajar. Tapi walaupun begitu, zaman sekarang perkembangan keilmuan itu makin pesat dan kadang-kala manusia itu bisa mendapatkan manfaat bukan karena beneran tahu secara mendetail, tapi karena dia pegang penjuru-penjurunya. Contoh nih anak saya, walaupun nggak tahu detail soal benerin kaki-kaki mobil, tapi dia tahu kalau ada masalah kaki-kaki mobil tinggal kontak aja sama Kang Asep, beres deh. Atau para subscriber di kanal ini banyak yang nggak tahu detail tuh gimana sih secara fisiologisnya extended fasting itu, tapi secara umum bisa tahu manfaat kesehatannya dan manfaat healingnya kayak gitu. Sama juga terkait bioelektrik, walau sampai sekarang kita belum tahu detailnya kayak apa, kita tahu atau setidaknya bisa menduga bahwa kalau bioelectricity di tubuh kita mantap, kans kita untuk hidup secara sehat itu lebih tinggi daripada kalau bioelectricity di tubuh kita ambiar. Dan karena itu mestinya kita senantiasa mencari tahu ya, cara hidup alami yang sesuai kodrat manusia itu kayak apa. Dimensinya tentu banyak, tapi kalau orang Jombang bilang, bisalah untuk kita itu one at a time gitu. Kita terus deh belajar satu demi satu. Oh, dalam urusan makanan mesti gini, soal fasting mesti seperti ini. Oh, dalam soal aktivitas dan olahraga fisik mesti gimana, tidur mesti gimana, soal kebatinan mesti gimana, dan seterusnya. Syukur-syukur makin kesini nanti para ahli makin bisa menemukan titik-titik terang terkait bioelectricity. Contoh nih, selama bertahun-tahun sampai sekarang para ahli kan masih menduga-duga tuh. Belum tahu persis gunanya REM sleep itu apa. Tidur yang matanya kedil-kedil gitu, rapid eye movement. Nah, jangan-jangan itu bisa menormalisasi bioelectricity kita. Bukankah itu tuh dibilang banyak pakar terkait dengan healing di otak dan saraf. Bayi-bayi, anak-anak kecil itu REM sleep-nya banyak. Ternyata secara kebugaran tubuh juga jauh dibandingin orang tua. Ada juga yang menduga meditasi dan laku spiritual tertentu itu bisa mendatangkan delta wave di otak kita, dan dengan sendirinya itu terkait bioelectricity juga. Tanpa kata kunci bioelectricity ini dan menganggap yang ada di tubuh kita ini melulu proses-proses biokimia, gimana tuh orang bisa nyambungin antara meditasi dengan kesehatan? Susah kan ya? Oke lah, ini belum beneran preskriptif, tapi semoga saja semakin kita dengerin dari para pakar yang kompeten, nanti insya Allah kita bisa juga tuh nemuin tips-tips yang praktis yang dapat memanfaatkan pengetahuan yang sekarang ada di bidang bioelectricity ini. Terima kasih.